Halo semuanya, balik lagi dengan gue Jack dari infox.id. Nah kemarin-kemarin kan gue ngasih rekomendasi tempat wisata yang bisa kalian datengin, terus juga nanti liburan akhir tahun gitu ya. Nah kali ini gue pengen ngasih rekomendasi yaitu wisata alam di kota Bandung. Nah yang pertama karena ini letaknya dari tengah kota Bandung ya guys, yaitu ada hutan kota Babakan Siliwangi. Nah, kalian itu di situ kalau nggak salah gratis masuknya, nggak ada biaya sama sekali, tapi ya pasti parkir ada ya. Nah itu letaknya ada di antara ITB sama Unpar gitu kalau kalian tahu. Jadi ada di tengah-tengahnya, atau enggak itu nyatu sama fasilitas olahraga dari kampus ITB. Nah, terus yang kedua gue bisa saranin yaitu Tahura. Buat teman-teman di kota Bandung mungkin tahu ya Tahura itu apa, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Nah Tahura ini juga di dalamnya itu ada beberapa tempat guys, jadi ada penangkaran rusanya, terus juga ada tempat-tempat ya prasejarahnya juga kayak gua Belanda dan juga gua Jepang. Terus juga ada curugnya, tapi walaupun tidak terlalu bersih terakhir kali gue kesana, tapi at least kalian juga bisa trekking di sana niatnya untuk kayak olahraga gitu ya guys. Nah terus yang kedua, kalian pengen spot foto yang bagus, mungkin ada kalian juga sempat lihat di Instagram dan juga di TikTok yang alam berdiri di tebing gitu. Nah itu ada di tebing Keraton yang letaknya ada di Taman Hutan Raya juga, tapi ke atasnya lagi gitu, jadi masih di daerah Handago. Nah yang keempat ada Gunung Putri Lembang. Sebenarnya ini mungkin orang-orang nyebutnya ini gunung ya, tapi buat gue sendiri ini seperti bukit karena tidak terlalu tinggi seperti gunung pada umumnya. Dan itu cocok buat kalian yang pengen trekking, mungkin juga pengen camping kayak semalam doang gitu ya sama teman-teman. Nah itu udah cocok banget, dan kalian juga udah bisa lihat sunrise dan juga di atas awan gitu, kayak negeri di atas awan gitu guys, di Gunung Putri itu. Nah terus kalian pengen alamnya lagi, ada di Bukit Moko guys. Nah Bukit Moko ini juga masuknya ke Dago, tapi masuknya ke Jalan Padasuka dan juga Jalan Cimenyan. Nah ini tuh cukup bagus buat kalian malam-malam misalnya pengen ngeliat city light. Terus juga kalau misalnya pagi-pagi pastinya yang mau trekking dan juga ngejar sunrise misalnya, itu bisa banget di Bukit Moko tersebut. Nah selanjutnya ada agak jauh 1 jam dari kota Bandung, itu ada di Sanghyang Heuleut gitu guys. Nah itu kayak tempat kalian berair gitu, pengen main air, pengen berenang, itu ada kayak kolam alam yang biasanya tuh orang nyebutnya itu pemandian para bidadari dari kayangan gitu. Cerita-cerita dari warga setempat. Terus juga yang agak jauhnya lagi Kawah Putih Ciwidey guys. Nah karena kalian itu bisa menikmati namanya. Nah selanjutnya ada yang agak lebih jauh nih dari kota Bandung, tapi masih masuk ke bagian dari Bandung, yaitu ada di Kawah Putih Ciwidey. Nah untuk dari kota Bandung itu kita menempuh jarak dan juga waktu kurang lebih 1,5 jam guys. Nah jadi Kawah Putih ini tuh mungkin teman-teman juga udah sempat lihat, itu jadi ada spot foto instagramable banget. Terus juga dengan kawahnya yang warna putih dan juga bisa berubah menjadi biru kehijauan, dan warnanya yang pastinya terang gitu. Nah selanjutnya ada di Kampung Cai Ranca Upas. Nah itu dekat banget sama Kawah Putih, agak maju lah sedikit kurang lebih dari Kawah Putih tersebut. Nah kalian bisa menikmati namanya ngasih makan rusa guys gitu. Jadi di situ kan ada penangkaran rusa yang cukup besar, jadi kalian wisatanya emang ke situ untuk melihat rusa, ngepet rusa, ngasih makan rusa. Tapi minusnya mungkin ada di saat beberapa waktu di Ranca Upas ini, apalagi di weekend, itu kadang di belakangnya di daerah hutannya itu dipakai latihan tembak oleh beberapa instansi, mungkin itu polisi dan juga TNI.
Jadi kalian beberapa kali bakal mendengar adanya ledakan, entah itu tembakan ataupun granat yang dipakai latihan oleh para tentara ataupun polisi tersebut. Nah, selanjutnya masih di daerah Ciwidey, yaitu Kawah Rengganis. Nah, Kawah Rengganis ini juga bisa dibilang hidden gem ya, karena nggak terlalu banyak orang yang tahu, dan juga ini tuh nggak sebesar Kawah Putih gitu. Nah, tempat ini juga punya pesonanya sendiri, yaitu dengan kolam-kolam pemandian air panas yang bertumpuk-tumpuk guys, dengan bebatuan vulkanik yang bikin pemandangan makin eksotis gitu, dan juga buat foto-foto alam tuh bagus banget nih. Biasanya hidden gem kayak gini emang perlu agak effort ya guys, jadi perjalanannya juga agak terjal, jadi kalian harus hati-hati gitu. Yang terakhir mungkin gue bisa rekomendasiin adalah Situ Patenggang. Nah, Situ Patenggang ini ada di Bandung Selatan, daerah Bandung Selatan, yang lokasinya nggak jauh juga nih dari Kawah Putih, dari Raja Upah, sama juga Kawah Rengganis tersebut. Nah, uniknya tuh di area ini tuh pastinya situ adalah danau ya guys. Jadi danau ini juga udah dikembangkan oleh beberapa perusahaan dan juga para warga sekitar, jadi menjadikan area glamping. Jadi kalian kalau mau nginep itu bisa. Terus juga ada resto yang finishingnya itu unik banget, yaitu kayak dibangun di atas sebuah kapal, dibangun di atas sebuah kapal yang di ujung bukit gitu guys. Nah, mungkin itu aja. Mungkin kalian juga bisa kunjungin semua wisata alam di Kota Bandung, dan juga pastinya hati-hati ya, karena ini alam, tidak ada yang tahu kondisi di alam bagaimana tiap waktunya dan juga tiap harinya. Jadi see you di next video Infox.it. Ketemu lagi sama gue di next video ya guys. Thank you.